Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 6I yang beranggotakan Teguh Maulana dengan NIM 11901216 dan saya sendiri Sari Rahayu dengan NIM 11901291. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video review skripsi untuk memenuhi tugas metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Yang pertama yaitu identitas skripsi. Nah, judul skripsi yang kami ambil untuk membuat laporan proposal adalah pengaruh kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga. Nama peneliti yaitu Feli Apriani, asal perguruan tinggi yaitu IAIN Bengkulu, tahun terbit skripsi adalah tahun 2018. Selanjutnya ada latar belakang. Menurut Moses pada tahun 2012, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan, diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir, dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk mencerdaskan kehidupan negara agar kelak anak-anak dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera. Pendidikan anak juga harus mengandung unsur agama agar generasi mendatang dapat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia, berilmu, terampil, sehat jasmani dan rohani, dan berkepribadian mandiri yang kokoh, serta memiliki kesadaran bermasyarakat dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat dengan Sisdiknas mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah poin-poin materi yang kami cantumkan di dalam laporan proposal yang telah kami buat ada dua. Yang pertama yaitu kepedulian orang tua dan yang kedua adalah pendidikan agama Islam anak dalam keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan yang selanjutnya yaitu poin-poin materi. Yang pertama yaitu kepedulian orang tua. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam anak dalam keluarga. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama yaitu kepedulian orang tua. Nah, di kepedulian orang tua ini terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu pengertian kepedulian. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kepedulian berasal dari kata peduli yang artinya memperhatikan, menghiraukan, mengindahkan. Nah, menurut Damiati Zuhidi dalam bukunya tahun 2011 halaman 23, ia menjelaskan bahwa kepedulian merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada seseorang, terlebih dari kepada orang yang terdekat. Nah, yang kedua itu atau yang B, tujuan kepedulian. Menurut Leininger dalam Hana Rizkia Aditya, bahwa kepedulian dapat ditunjukkan dengan melihat tujuan dari kepedulian tersebut. Tujuan pertama dari kepedulian adalah untuk memudahkan pencapaian self-actualization satu sama lain, mencapai potensial secara maksimal, merupakan tujuan yang paling penting dalam kehidupan. Yang C yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepedulian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepedulian sebagai berikut. Yang pertama yaitu budaya mempengaruhi bagaimana kepedulian tersebut diekspresikan dan diwujudkan ke dalam tindakan.
Yang kedua yaitu nilai yang dianut oleh individu berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan bagi seseorang, seperti bagaimana menentukan prioritas, mengatur keuangan, waktu, dan tenaga. Nah, yang D yaitu macam-macam bentuk kepedulian orang tua pada anak. Nah, berikut ada beberapa macam bentuk kepedulian orang tua kepada anak menurut Muhadi. Yang pertama yaitu memberikan bimbingan belajar, yaitu dengan mengajarkan anak untuk membuat pilihan yang bijaksana dalam berbagai hal. Yang kedua yaitu memberi nasihat. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, maka bentuk kepedulian orang tua adalah menasihati anak dengan lemah lembut, bukan malah memarahinya. Yang ketiga yaitu memberikan pengawasan. Ketika anak sedang belajar, ketika anak mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran, orang tua dapat membantu menjelaskan. Yang keempat, memberi motivasi. Peran orang tua di sini juga sangat penting agar anak selalu semangat mengejar cita-cita. Yang kelima itu mengajarkan anak tentang agama dan sholat. Oke, selanjutnya yang kedua itu pendidikan agama Islam anak dalam keluarga. Yang pertama atau yang A, pengertian pendidikan agama Islam anak dalam keluarga. Pendidikan agama Islam anak dalam keluarga, menurut Ahmad Tafsir, ada dua kegunaan. Yang pertama yaitu kegunaan pendidik nilai dalam arti pandangan hidup yang kelak mewarnai perkembangan akalnya. Yang kedua, penanaman sikap yang menjadi basis guru pengetahuan di sekolah bentuk-bentuk pendidikan agama Islam terhadap anak, yaitu yang pertama yaitu menanamkan tauhid, akidah yang benar kepada anak. Yang kedua, mengajari anak untuk melaksanakan ibadah. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, hadis, doa, dan zikir-zikir yang ringan kepada anak. Yang keempat, yaitu mendidik anak dengan adab, dengan akhlak yang mulia. Yang kelima, melarang anak dari berbagai perbuatan yang diharamkan. Selanjutnya yang B, itu tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Keluarga adalah suatu institusi yang berbentuk karena ikatan perkawinan antara sepasang suami istri untuk hidup bersama. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tampil dalam aneka macam bentuk. Orang tua itu diantaranya bergembira menyambut kelahiran anak, memberi nama yang memperlakukan anak dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Yang C yaitu peran keluarga dalam pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah tuntunan sosial dalam kejiwaannya, sebab pada umumnya setiap individu berkeinginan memiliki posisi terhormat adalah kebutuhan naluri insaniyahnya. Orang tua, ibu, dan ayah sebagai pendidik utama di dalam keluarga harus saling bekerja sama untuk mendidik anak-anaknya. Mungkin hanya itu saja video yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.